Sel menghabiskan hidupnya dalam keadaan interfase. Interfase memiliki 3 fase, yaitu G1, S, dan G2. Interfase juga diikuti oleh fase pada pembelahan sel, yaitu M fase. Nah, keempat fase ini nantinya akan mengikat dan membentuk regulasi dan siklus sel. Yuk ikuti videonya untuk tahu regulasi dan siklus sel. Halo semuanya, saya Ivan Supriantitoyo. Di sini saya sebagai fase G1. Halo semuanya, saya Muhammad Syati Prawira Marga. Di sini saya sebagai fase S. Hai semuanya, saya Husna Fatima sebagai fase G2. Halo semuanya, saya Andronikus Parasian Ciagian sebagai fase M. Halo semuanya, saya Didi Gusuna Putri. Di sini saya sebagai tahap PM. Halo semua, nama saya Natasha Katarigan. Di sini saya sebagai tahap AT. Halo semua, aku Joseph Faras Amrilia di sini sebagai regulasi dan checkpoint. Fase yang pertama adalah fase G1. Fase G1 termasuk dalam fase paling pertama pada siklus sel interfase. Pada fase G1 ini disebut juga sebagai fase gap 1. Hal ini dikarenakan pada gap 1 ini termasuk sebagai salah satu fase istirahat. Selain itu juga fase di mana sebelum terjadinya pembelahan sel dan sesudah terjadinya pembelahan sel secara keseluruhan. Nah, pada fase ini G1 melakukan proses pertumbuhan sel sampai titik maksimumnya. Apabila sel sudah mencapai titik maksimumnya, maka sel akan melakukan replikasi DNA yang ada pada dalam sel tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara mensintesis protein beserta mRNA yang ada. Selain itu, pada fase G1 juga terjadinya analisis kondisi lingkungan. Hal ini juga dilakukan untuk menganalisis kondisi lingkungan, apakah lingkungan tersebut cukup atau tidaknya untuk melakukan siklus sel berikutnya. Nah, pada G1 ini terdapat checkpoint. Apabila replikasi DNA tidak berjalan dengan lancar, maka sel dapat melanjutkan kepada G0 atau yaitu fase istirahat untuk memperbaiki kerusakan sebelum melanjutkan ke fase S. Fase yang kedua adalah fase S. Sel akan memasuki fase S setelah bertumbuh ke titik di mana ia dapat berfungsi lagi dengan baik. Fase S sendiri merupakan singkatan dari sintesis yang artinya membuat. Nah, pada fase ini aktivitasnya adalah DNA sel akan direplikasi sehingga setiap kromosom akan terdiri dari 2 kromatid. Hal ini memastikan bahwa setiap sel anak akan mendapatkan set identik genetik. Nah, setelah replikasi DNA selesai, sel akan memasuki tahap terakhir yaitu fase G2. Fase selanjutnya adalah fase G2. Nah, di fase ini merupakan tahap kedua untuk pertumbuhan dan merupakan tahap untuk persiapan menuju fase M. Di sini, sel terus beraktivitas menghasilkan protein serta organel sel. Di sini juga sel beraktivitas untuk mengecek apakah DNA bereplikasi dengan baik dan benar. Pada fase G2 ini juga dilakukan checkpoint untuk mendeteksi apakah terdapat kerusakan pada DNA. Jika ditemukan kerusakan pada DNA, maka perlu dilakukan perbaikan untuk melanjutkan ke fase M. Fase selanjutnya ialah fase terakhir pada interfase yaitu fase M. Fase M merupakan salah satu fase siklus sel di mana pembelahan sel terjadi. Pada fase M ini, materi genetik dipisahkan secara akurat dan didistribusikan kepada sel anak untuk memastikan bahwa informasi genetik yang sama dengan sel induknya. Pada fase M ini terbagi lagi menjadi 2 tahap utama, yaitu fase mitosis dan juga sitokinesis. Untuk fase mitosis sendiri terbagi menjadi 4 tahap, yaitu Oke, yang pertama itu dia adalah tahap profase nih. Di mana tahap profase ini itu dia kromatin itu akan memadat, kemudian akan membentuk sebuah kromosom yang terlihat. Nah, jangan lupa juga di tahap ini tuh akan terbentuk yang namanya spindle mitosis nih. Kemudian yang tahap kedua itu adalah tahap metafase. Di mana tahap metafase ini itu dia sentromen itu akan mencapai 2 kutub yang berbeda, di mana kromosom itu akan berada di bidang imajiner atau biasa disebut dengan ada lempeng
lempeng metafase. Nah, jangan lupa juga hasil akhirnya itu adalah di mana kromatid bersaudara itu dia akan dipisahkan. Nah, yang kemudian akan dipisahkan menjadi dua sel anak yang berbeda, di mana itu akan diteruskan di tahap selanjutnya. Lalu tahap selanjutnya ada tahap anafase. Tahap anafase di mana kromatid saudara berpisah lalu bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Lalu selanjutnya ada tahap telofase. Tahap telofase di mana kromosom itu menuju ke kutub, lalu terbentuknya selubung inti sel yang akan menuju setiap set kromosom dan membentuk setiap set kromosom. Nah, pada fase M ini terdapat checkpoint spindle, yang dimana ini adalah memastikan bahwa kromosom terikat dengan benar pada benang spindel sebelum sel membagi menjadi kromatid saudara. Nah, setelah semua fase tadi telah dilakukannya regulasi sel ini untuk memastikan bahwa siklus sel dapat berjalan dengan benar, mencegah terjadinya kesalahan dalam replikasi DNA dan pembelahan sel untuk mencegah terjadinya kecacatan genetik dan kanker. Demikianlah video edukasi dari kami mengenai siklus dan regulasi sel. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian dan terima kasih. Dadah!